Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, kali ini channel Success Before 30 beruntung banget kedatangan seorang tokoh besar, bahkan saya bilang nasional, bukan cuma tokoh besar provinsi Jawa Timur. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Mahfud Arifin. Beliau adalah seorang mantan Kapolda Jawa Timur dan juga menjadi Kapolda di beberapa provinsi di Indonesia. Dan hari ini beliau bersedia diundang di channel Success Before 30 untuk membagikan kisah inspirasinya bagi generasi muda bangsa Indonesia. Apa yang akan kita bahas nanti setelah yang satu ini? Apa kabar Pak Mahfud? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Pak Mahfud, saya hari ini seneng Pak Mahfud mau mampir ke channel kita nih. Ada yang mau kita bahas Pak, supaya channel kita ini kan Success Before 30 Pak. Sukses sebelum 30. Berarti yang nonton ini kan banyak anak muda Pak. Anak muda supaya terinspirasi dari kisah Bapak. Ya, bagaimana Bapak dari orang biasa sampai menjadi pejabat yang sangat istimewa, sampai menjadi pelayan masyarakat yang luar biasa. Nah, kita akan mengulik kisahnya, kita akan ngobrol banyak sama Pak Mahfud. Pak, boleh diceritain sedikit Pak, kecilnya tuh asli orang mana tuh Pak? Saya ini asli Surabaya. Asli Surabaya? Asli Surabaya. Ya. Lahir di Surabaya. Surabaya. Di Rumah Sakit William Booth di Jalan Diponegoro. William Booth, ya, itu kalau orang Surabaya pasti tahu itu ya. Saya besar di Asrama Ketintang. Asrama Ketintang, oke. Asrama Ketintang, di Jalan Ketintang itu ada komplek Polri, saya ada tinggal di sana. Betul, betul. Lahir tahun 60-an lah. 60-an. Ya. Masih muda, Pak? Masih muda. Masih muda. Menurut WHO masih muda ya. Masih muda banget. Ya, terus? Ya, terus kemudian SD-nya di mana? SD nggak jauh dari situ. Ada SD Kemala Bayangkari. SD yang pertama dibangun saya itu yang masuk di situ. Dulu. Jadi termasuk murid pertama, Pak? Yang pertama, murid pertama. Oke. Tahun 70-an? Tahun 60 lahir, umur 7 tahun masuk. 67-an ya? 67 ya? 67, betul. Oke. Iya, terus kemudian lulus dari SD situ, saya pindah ke sekolah SMP di SMP Negeri 1 Pacar. SMP Negeri 1 Pacar, SMP yang paling top Surabaya. SMP top Surabaya. Iya. Komen guys, yang kalian arek-arek Surabaya yang pernah alumni SMP 1, berarti ini alma maternya Pak Mahfud ini. Wow, SMP Negeri 1 Surabaya, istilahnya lebih ngetren Spensa, ngetop itu. Oke, komen ya. Terus SMA-nya? Kemudian SMA ngikutin jejak kakak saya. Oke. Kakak saya itu lulus dari SMA 3 yang ada di Kendeng Kali. Dia masuk di kedokteran UGM. Wah, saya ngikutin karena ini kakak saya Jogja. Kakak saya kok bisa masuk ke Universitas Negeri di Jogja. Iya. Harapan saya masuk di SMA Negeri ini, SMA mesti bagus. Dulu kepikir nggak sih Pak pernah jadi polisi gitu Pak? Nggak pernah kepikir Pak? Ada kepikir dikit karena saya di lingkungan di polisi kan. Waktu itu ya? Waktu itu. Bayangkara ya SD kan? Ya, di SD Bayangkara, jadi ada figur di asrama, ada figur. Kemudian SMA Negeri 3, nggak taunya SMA Negeri 3 ini dirubah, pindah. Masuk daftarnya di Kendeng Kali, kemudian berubah menjadi SMPP. Iya. Sekolah Menengah Pembangunan Pertama. Betul. Itu pindahnya bukan di tengah kota yang dulu di Kendeng Kali, taunya di Panjang Jiwo sana. Ya. Itu jauh lewat Jagir. Lewat Jagir. Ya. Jadi pindah ke sana, makanya pada saat awal-awalnya banyak murid yang demo. Betul. Tetapi karena kebijakan SMA 3 menjadi percontohan, menjadi sekolah menengah pembangunan pertama, SMPP, wah kita siapa tahu ini lebih maju, lebih modern, oke lah kita ikut aja. Akhirnya diterima di situ. Terus melanjutin. Dari situ kemudian juga lulus, saya daftar juga di perguruan tinggi, masuk di Unipro. Tetapi Brawijaya Malang berarti? Malang. Jadi dari Jogja switching ke Malang ya? Kakak saya yang di Jogja. Betul. Kedokteran. Saya ikut tes, satu sisi saya pertimbangan berpikir
saya tuh 6 bersaudara. Ya. Adik saya nomor 3. Oke. Nomor 3. Bapak nomor 3. Bapak nomor 3. Kita tengah. Betul. Kakak saya kuliah di kedokteran. Betul. Terus kemudian nanti yang 3 di berikutnya kemana? Kita ini bukan siapa-siapa, anak kolong aja. Bapak saya pangkat juga Pama doang. Betul. Ya kan, kemudian. Jadi dari orang tua yang biasa-biasa aja. Biasa saja. Luar biasa ya. Dari asrama anak kolong itu istilahnya. Anak kolong. Iya. Benar. Terus kemudian satu sisi saya berpikir cari sekolah yang gratis apa ini? Iya. Iya kan nggak bayar itu. Nggak bayar. Ya nggak bayar. Cari beasiswa ya Pak ya? Bukan beasiswa, memang masuk Taruna Akademi Kepolisian itu nggak bayar. Memang waktu itu ya? Nggak bayar. Sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Iya. Sekolah di sana tinggal makan tidur, belajar aja udah. Betul. Lulus jadi perwira dan langsung bisa kerja. Benar. Nah, itu yang saya cari. Karena ngeringanin adik saya harus juga kuliah. Adik harus kuliah. Adik saya di kuliah masih ada 3. Ya, jadi jiwa kakak itu secara nggak langsung membentuk leadership ya? Oh iya. Secara nggak langsung pada adik ya? Iya, adik. Nah itu jiwa itu sudah ada di waktu beliau masih kuliah ya guys ya waktu itu ya? Belum kuliah ya? Waktu belum, itu udah daftar, udah lulus, dinyatakan lulus, tapi Iya. kemudian ada panggilan untuk tes di Akademi Kepolisian. Betul. Saya tinggal sana, tapi saya udah bayar lunas. Kalau gagal nanti proses tes di Akpol, saya akan ambil itu. Ya. Jadi demi ngirit ya Pak ya? Iya. Ya, luar biasa. Ini kisahnya betul-betul menarik. Jadi betul-betul orang dari nol, nggak punya apa-apa, orang tua juga orang biasa-biasa, bukan pejabat tinggi, tapi beliau punya impian ya Pak ya? Iya. Punya cita-cita. Punya Dan punya rasa tanggung jawab sebagai seorang kakak ya, untuk tetap melangsungkan adik punya sekolah. Terus dari Brawijaya itu kuliah di jurusan apa Pak? Waktu itu saya diterimanya dari beberapa pilihan itu, saya diterima di peternakan. Oh, ini public setirnya jauh banget ya Pak. Iya. Peternakan. Tapi belum sempat kuliah, tapi daftar sudah dinyatakan lulus. Kenapa kok milih peternakan ceritanya gitu loh? Cari gimana ya? Karena waktu itu kan juga memang sudah sangat ketat ya. Kenapa saya juga ke Brawijaya? Kalau saya berpikir kalau tes di Surabaya, di UNER, di ITS itu kan malu lagi kita kalau bisa nggak masuk di koran. Betul, itu ya kan. Betul, nggak masuk di koran. UMBTN waktu itu. Iya. Nah itu kan itu. Saya daftar di Brawijaya, terus kemudian diterima, alhamdulillah diterima di sana. Betul. Terus kemudian ada panggilan untuk pendaftaran Akpol. Sana saya daftar, saya bayar uang untuk kuliah, saya bayar. Kemudian saya tetap proses seleksi Akpolnya. Gini Pak, kan banyak anak-anak muda itu sekarang itu galau sama masa depannya. Dia tuh mikir, wah nanti saya bakal jadi ini, terus bingung kuliahnya itu apa. Guys dengerin ya, Pak Mahfud nyangka nggak sih Pak, Bapak itu bisa jadi Kapolda, bisa menjadi pejabat yang sangat luar biasa. Padahal dulunya peternakan. Nah, ini seringkali anak muda itu pikir Pak bahwa kuliahnya itu nanti akan menentukan apa, padahal belum tentu ya Pak. Iya. Nah ini Pak Mahfud petua-petuanya itu bisa membangkitkan generasi muda kita. Padahal Pak Mahfud berangkat dari orang biasa-biasa, orang tua biasa-biasa, tapi Pak Mahfud hari ini bisa memberikan petuanya itu penting sekali Pak untuk generasi muda kita. Iya, yang jelas. Ini cerita perjalanan saya aja. Betul, penting itu. Jadi alhamdulillah tadi untuk menghindari adik-adik saya ini nantinya harus tetap juga kuliah seperti yang saya dapatkan, saya dengan harus milih lulus di Akpol. Adik saya semuanya alhamdulillah selesai sarjana. Wih, keren. Dari seorang orang tua biasa saja. Orang tua. Jadi Bapak udah istilahnya orang tua, Bapak jadi orang tua lah ya bagi adik-adiknya. Iya. Luar biasa. Adik saya semuanya sudah selesai, alhamdulillah selesai sarjana semua yang 2 ini. Terus kemudian saya menjalankan pendidikan di Akademi Kepolisian, kemudian melalang buana setelah tahun 86 saya sudah tidak berada di Surabaya lagi. Sudah dinas di Sumatera Selatan. Di Palembang selama 7 tahun itu ada di beberapa Polres. Ada di Polres. Sebentar. Dari peternakan tadi lulus itu langsung jadi polisi? Sorry, saya di Unibro itu bukan ngikutin kuliah, tidak. Tidak, saya hanya daftar dinyatakan lulus di fakultas peternakan kan. Pilih mana yang kira-kira bisa diterima saingan gitu. Kemudian saya masuk, saya daftar untuk pendaftaran sebagai mahasiswa, terus kemudian
saya lunasin untuk pembayaran sekian semester. Iya. Kemudian ada panggilan untuk masuk di akademi kepolisian. Betul. Di sana saya tinggal karena saya lulus. Harus ngikutin pendidikan di Akpol. Karena nggak sempat kuliah nih. Nggak sempat kuliah? Nggak sempat kuliah. Jadi karena pilih jurusan yang paling gampang supaya bisa diterima itu peternakan gitu. Yang penting masuk koran. Masuk. Ya, Anda yang angkatan tahun 60-70 pasti mengerti maksudnya Pak Mahfud. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin koran digital gitu lah. Koran digital. Digital ya. Oke, jadi langsung lari ke Akpol ya? Karena ada peluang mendaftar Akpol gitu? Akpol ada, ya. Oke, di mana itu Pak mendaftar? Daftarnya di Surabaya, di Jalan Opak ini. Jalan Opak ya? Dulu bukan daftar di Akpol, tetapi masuk di Akabri. Akabri, ya zaman dulu Akademi, ya, Angkatan Senjata Republik Indonesia. Betul, di dalamnya, Akabri yang dulu namanya. Di situ di dalamnya ada kepolisian, ada TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara. Ya. Sama-sama dididik di proses seleksinya di Jalan Opak sini, di Opak. tempat marinir. Betul. Habis itu kemudian baru ada salah satu yang memisahkan kita itu nantinya di namanya psikologi. Iya. Psikologi itu hasil tesnya yang menentukan cocoknya anak ini di matra apa. Oh, iya. Darat, laut, udara atau kepolisian. Betul. Kemudian baru kita masuk di pendidikan secara umum. Iya. Proses seleksi sampai di tingkat Magelang sana. Iya. Di Magelang mulai segala macam seleksi. Iya. Terus kemudian habis itu ditentukan matra kita. Iya. Matra kita dulu lucu juga waktu proses seleksi di sana itu kita diumumkan di suatu lapangan ada yang dipanggil pakai mobil bagus, bawa perlengkapan lengkap. Satu kok mobil jelek, panggilin ada yang ini mobil bagus aja. Ternyata yang mobil bagus itu disuruh pulang ke stasiun. Loh, kenapa Pak waktu itu? Ya kan lulus orang yang mobil bagus. Kita yang mobil jelek putar lagi, kita lulus. Pertimbangannya apa itu Pak? Kok bisa gitu? Nah itu menyesatkan para peserta saja. Jadi kayak istilah zaman sekarang itu di-prank. Gitu ya Pak? Dikerjain gitu ya? Mobil bagus-bagus. Ya. Wah dipanggil ini masuk mobil bagus sana. Nggak taunya ini suruh pulang, perlengkapan lengkap semua dibawa. Iya. Terus langsung nggak taunya diantar ke stasiun. Rumahnya di mana pulang. Ya. Kalau kita tidak, kita putar balik ke stasiun ke. Menarik. Itu kisah yang sangat mengesankan ya waktu awal pertama kali Akpol itu ya. Diumumkan kan. Tahun berapa itu Pak? Tahun 81. 81. Ya. Jadi termasuk letting 81 gitu. Ya. Letting 81 ya. Mungkin teman-teman letting 81 seangkatannya Pak Mahfud, wah boleh komen juga ini. Paling anaknya yang suruh bapaknya tonton ini. Oke Pak, singkat cerita mulus nggak sih Pak perjalanan Bapak dari seorang istilahnya dari Akpol perwira biasa sampai Bapak menjadi jenderal itu mulus nggak sih Pak? Enggak semuanya lancar, enggak semuanya mulus. Di proses pendidikannya aja saya ada. Kita mulai dari yang bawah dulu Pak, seru ini ceritanya. Dari pendidikan saya sedikit ada hambatan. Seharusnya kan saya itu lulus tahun 85. Betul. Ya, tahun 85 itu penuh proses pendidikan memang zaman dulu ya sering ada semacam untuk melatih disiplin dari orang sipil. Iya. Anak-anak yang bandel-bandel, rambut saya dulu juga gondrong-gondrong. Iya. Harus pada ganteng Pak zaman dulu. Kedisiplinan. Betul. Kita ya digojlok macam-macam. Iya, pasti. Baju basah bisa kering di badan. Itu udah biasa. Nggak masuk angin, Pak? Udah anti masuk angin. Udah terlatih, tiap hari latihan terus. Iya. Itu tahun 81 dalam memang digembleng ya Pak? Gembleng itu. Saya terus kemudian dalam perjalanan waktu memang ada sedikit masalah karena dicintai gubernur saya untuk tidak zaman itu. Ya, ada setahun saya tidak harusnya lulus 85 jadi lulus 86. Karena disayang oleh Pak Gubernur supaya lebih Pak Gubernur siapa waktu 86 itu ya? Pak agak lupa saya namanya tapi nanti diingat lagi. Boleh. Kenapa kok bisa dicintai waktu itu? Dicintai supaya tidak cepat berangkat tahun lulus 85, tahun 86 saja. Singkat cerita 86 ya? Ya 86, 85 harus turun jadi 86. Tapi saya sangat bersyukur kenapa ini? Karena dua-duanya teman saya. 85 teman saya, 86 juga teman saya. Iya. Di dalam proses
perjalanan karir jangan mengkooptasi diri, menyekatkan diri perangkatan nggak bagus. Nggak bagus ya. Dalam pergaulan itu bila perlu senior kita yang di atas kita juga menjadi mitra kita. Kita tapi tetap harus tahu etika dalam hormat sama senior. Iya. Gitu. Ke bawah juga sama. Gini Pak, anak-anak muda sekarang ini kan minder Pak kalau bergaul dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi. Nah waktu itu Bapak pernah merasa minder nggak sih? Oh enggak, saya sangat bisa berinteraktif. Tetap tata krama harus dijaga. Saya pangkat waktu itu letkol, kalau main olahraga misalnya golf, saya dengan jenderal-jenderal tuh udah berinteraksi dengan jenderal. Saya yang nyiapin lapangannya. Pasti nyiapin lapangannya, sudah setting semua kegiatan. Mau 1 flat, mau 2 flat saya siapin semua. Saya itu triknya guys. Jadi kalau Anda itu takut, minder dan sebagainya, belajar sama Pak Mahfud bagaimana beliau dengan sebagai junior itu tetap tahu tata krama dan etika, bagaimana dengan bersikap sama seniornya gitu. Nah, terus 86. Selanjutnya mulus ya Pak sih Pak sampai dari 86 lulus sampai 90-an itu gimana? Boleh diceritain? Secara umum saya nyatakan sangat mulus. Waktu itu secara umum. Secara umum. Sampai finish di Kapolda 3 kali gak gampang. Wah, benar. Kapolda saya 2 kali. Banyak teman saya yang lulus duluan daripada saya setahun. Benar. Pangkatnya juga selesai di pangkat kombes, tidak menjadi perwira. Karena sangat banyak. Nah, ini kita mau belajar ini. Kita mau belajar. Ini kan tidak gampang, guys. Jadi seorang Kapolda mau membeberkan kisahnya dan luar biasa. Ini pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari, guys. Wah, ini penting sekali. Pak, Bapak tadi kan ngomong secara umum mulus, padahal aslinya banyak nggak mulusnya ya Pak? Ada juga nggak mulus. Boleh diceritain Pak, seperti apa tantangan-tantangannya? Ya, tentunya kita harus menyadari belum tentu semua orang itu senang dengan keberhasilan kita. Pasti. Ada orang iri. Di organisasi apapun pasti sama. Itu namanya kehidupan kan. Kita berhasil sukses dalam berkarir, membangun apapun yang kita kerjakan, pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang nggak suka. Pasti ngomongin kita. Pasti. Ya kan kira-kira. Jadi ini yang kita tetap nggak kita pikirin, yang penting kita ingin berbuat yang terbaik pada kesatuan kita. Ingin mengabdi yang terbaik untuk negara dan masyarakat kita. Betul. Itu aja yang kita tunjukkan aja. Ternyata dari yang Bapak lakukan itu secara nggak langsung jalan itu ada ya gitu? Ada. Saya harus berprinsip gini, harus banyak berbuat baik saja. Banyak berbuat baik. Kalau kita banyak berbuat baik, mungkin orang yang nggak suka kita ada dari 10 orang yang nggak suka kita 2 atau 3 orang. Setuju. Tapi yang bela kita 7 orang nih. Tuh kedengar guys. Itu. Ini petuah yang bagus nih Pak. Saya lihat Pak di sini kan Bapak pendidikan Polri, Akabri itu 86 ya Pak? Iya, lulusnya 86. Terus PTIK itu 94. Iya. Apa itu Pak? Boleh dijelasin? Kalau akademi kan basic masuk polisinya, menjadi perwira di situ, kemudian PT kan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Lanjut daripada sekolah Akpol adalah wajib mengikuti perguruan tinggi ilmu kepolisian. Tapi ada juga yang tidak bisa karena harus semuanya proses seleksi, proses tes. Kesannya Pak Mahfud ini kayaknya mulus-mulus saja. Kan ada yang nggak lolos seleksi tuh. Nah itu nggak gampang ya Pak ya. Saya itu dulu hebat. Saya harusnya sudah mulai daftar di PTIK. Betul. Saya tahun depan aja, saya pasti lulus kok. Saya punya keyakinan itu. Saya punya keyakinan. Nah, ini nggak semua orang punya, Pak. Nah, ini kenapa Bapak bisa punya keyakinan seperti itu? Karena cita-cita semua lah Pak. Kalau karyawan juga pengen dapat jabatan yang tinggi. Kalau polisi ya pengen jadi jenderal itu impiannya. Kok bisa itu? Apa tipsnya, Pak? Kan ini bisa dipelajari untuk generasi muda. Keyakinan. Mimpi itu harus dibangun. Dengar guys, keyakinan dan mimpi itu jangan hilang guys. Itu catat itu ya. Harus kita punya keyakinan itu udah 50 kemenangan itu. Saya yakin, saya tahun depan aja. Tahun ini saya belum punya keinginan sekolah. Tahun depan saya sekolah pasti insya Allah saya masuk. Karena ya harus percaya diri dan harus yakin. Nah, nggak sedikit pun ragu-ragu ya Pak? Nggak. Tuh dengar guys. Jadi kalau Anda ragu-ragu itu malah mencelakakan Anda. Tapi kalau yakin nama seperti Pak Jenderal Mahfud ini sangat
penting untuk sukses. Terus akhirnya Pak? Walaupun proses seleksi waktu itu saya itu sakit. Seleksi PTIK itu saya sakit, saya demam, panas, saya harus minumin obat untuk harus ngikutin seleksi, lari, orang macam-macam itu. Ya alhamdulillah karena saya punya keyakinan, saya punya percaya diri, sehingga akhirnya proses ini bisa saya lalui semuanya, lulus hingga ikuti pendidikan di luar biasa PTIK. Terus Jakarta. Di sini ada kejuruan Lanserse, Susjab Kapolres, Lanserse sama akhirnya 2001 lompat ini ke Sespim ya Pak ya? Ya. Sespim 2001. Jadi perjalanan waktu saya di Sespim, saya alhamdulillah ditempatkan di Surabaya. PTIK. PTIK. Setelah PTIK saya lulus, saya juga orang yang sangat yakin dengan diri saya. Yes. Saya habis waktu itu dinasnya di Palembang, di Polres di Polres Belitung, Polres Bangka, Polres Bandar Lampung, keliling ini Pak. Palembang. Terus kemudian saya sekolah, saya ketemu ibu di Palembang, menikah di Palembang, lahir anak di PTIK. Terus kemudian saya masuk PTIK, saya punya keyakinan saya harus dekat ibu saya, yang ada di Surabaya. Ceritanya gitu ya Pak? Tidak, saya yakin. Habis Palembang, saya bikin namanya silabusnya. Dalam selama 2 tahun pelajaran ini apa, kapan cuti, kapan kuliah, itu saya bikin. Terus di situ penempatan. Saya tulis langsung nggak Jawa Timur, Polda Jatim. Saya tulis langsung Polda Jatim saya yakin setelah ini saya akan dekat dengan sudah. Padahal itu nggak semua orang polisi boleh menentukan diri ya Pak. Kan harus ditentukan oleh atasan. Iya. Itu Mabes Polri yang punya hak menentukan. Iya kan, mau dimutasi kemana itu kan haknya. Tapi kita kan boleh berdoa dan berusaha. Catat itu guys, catat tuh, berdoa dan berusaha itu kuncinya itu. Dan punya keyakinan dan saya yakin. Itu dia. Ya, benar. Itu baru masuk sudah saya bikin silabus, daftar kuliahnya, liburnya kapan nanti. Terus saya tulis Jawa Timur. Habis PTIK saya alhamdulillah ditempatkan di Jawa Timur. Padahal sebetulnya bukan hak Bapak ya? Enggak, bukan. Ini luar biasa. Dan akhirnya bisa ditempatkan Jawa Timur? Jawa Timur. Wah, itu rasanya gimana Pak? Alhamdulillah dekat orang tua. Iya kan? Pasti. Iya. Surabaya lagi Pak ya? Surabaya. Itu tahun 94 selesai. Wow. Iya. Luar biasa. Itu saya baru tamat SMA Pak. luar biasa guys. Ini perjalanannya saya terinspirasi loh Pak. Bapak ngomong kayak gini ini kan, maaf ya Pak ya. Biasanya kan kadang-kadang bukan cuma polisi sih, tapi juga semua lapisan masyarakat lah, mau karyawan lah, mau dia merintis usaha dari nol kan kadang-kadang kita mau dimutasi atau kita mau diapa itu kan bukan kekuatan kita ya Pak ya. Itu kan atasan, tapi rupanya Pak Mahfud tadi membocorkan rahasia kekuatan berusaha dan berdoa itu satu hal simple, tapi you sudah lakukan dengan benar nggak? Nah kalau Pak Mahfud tadi petuanya itu sederhana, tapi sebetulnya kalau dilakukan dengan benar jadinya kayak Pak Mahfud. Kesannya mulus-mulus aja ya, padahal ya enggak ya Pak ya? Enggak. Pasti ada yang itu tadi. Menarik guys, menarik. Oke. Loh, kadang ada orang ngomong gini, ya itu nasibnya lagi mujur Pak. Wah, ada orang ngomong kayak gitu loh Pak. Ya namanya orang kan dasar ya Pak ya. Nasib lagi mujur itu kan kesimpulan dari apa yang kita peroleh. Iya, betul. Iya kan itu. Betul, setuju Pak, setuju. Padahal kan akumulasi perjuangan yang Bapak lakukan, nggak orang lihat gitu ya. Iya, enggak. Setuju Pak. Harus ada usaha. Setuju. Iya. Harus ada keyakinan. Ada keyakinan pasti. Gini Pak. Akhirnya Sespim terus sampai Sespati, terus akhirnya jenjang karir Bapak ini sampai Kapten 93, Mayor 97 Pak ya. Iya. Terus akhirnya termasuk Ajun Komisaris Besar Polisi tahun 2002. Iya. Itu mulus nggak sih Pak sampai menuju ke situ? Wah, ada proses yang tidak mulus pada saat saya di Surabaya. Nah, layak diceritakan atau gimana Pak? Oh, layak. Wah, ini penting. Ini kadang Anda nggak dengar di media lain guys. Ini Pak Mahfud mau ceritain ini keberuntungan kita. Ini penting. Kadang kan orang nggak mau cerita aibnya ya, bisa. Tapi ini boleh nih diceritain ini. Itu tadi saya bilang bahwa dalam perjalanan waktu saya jadi Kapolsek di Batu. Kapolsek Batu. Malah. Sempat ya Pak ya? Sempat. Waktu itu Kapolsek Tip Batu. Oke. Masih belum wali kota sekarang. Dulu waktu itu masih administratif.
Betul. Saya dengan seorang pejabat wali kota. Ya. Terus kemudian nggak lama saya pindah di Surabaya, kota besar, menjadi Wakasat Serse Poltabes Surabaya. Wakasat Serse. Wow. Tahun 95-96 lah. Pak Mahfud ini ingatannya tajam loh guys. Ingatannya tajam sampai tahunnya apa. Terus gimana? Ya, terus kemudian disitulah kan seperti yang saya bilang, tidak semua perjalanan kita ini sukses. Betul. Kita berbuat benar aja, kalau orang nggak suka bisa aja dipelintir-pelintir. Pasti itu. Ada suatu case yang di sini sehingga saya harus terpental lah dibilang. Ya. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, harus ada pembuktian yang cukup bagi orang yang melanggar. Ya, kan gitu. Tapi saya tenang aja, saya yakinin ini masih di Indonesia, masih di Republik, ditaruh di mana aja buat saya nggak masalah. Nggak masalah. Kita yakin bahwa itu kebenaran, akan menjawab semuanya. Betul. Terus kemudian saya pindah ke Lombok di NTB. Sempat di NTB. Di NTB itu walaupun Kapolda saya pada saat itu Pak almarhum Muhammad Dayat, betul, bintang 2 Kapolda di sini, mempertahankan saya supaya dibutuhkan di sini. Ya. Tapi saya enggak, saya tetap berangkat. Oh, alasannya apa waktu itu? Ya karena gesekan itu tadi, Pak. Ya pasti ada yang tidak suka dengan kita, dicari-cari lah. Cari-cari ya. Ujungnya saya terima, saya tetap menghadap di sana. Terus kemudian nggak lama juga di sana saya harus ke Mabes Polri. Mabes Polri, dari situlah jangan pernah takut sepanjang kita punya keyakinan bahwa kita menjalankan tugas ini dengan benar. Betul. Itu yang kata kunci penting. Kata kunci penting. Jangan takut. Boleh diulang Pak? Dan catat itu di bawah guys. Ya, jangan pernah takut menghadapi, katakanlah itu mungkin buat kita sakit, buat kita yang baik, padahal yakinin bahwa itu sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Catat itu guys, tidak usah takut. Jadi harus punya prinsip ya Pak ya. Prinsip aja. Catat itu bisa menjadi pedoman kesuksesan kamu guys. Iya. Kalau kita ditaruh di dekat laut aja wisata bahari. Ya. Kalau kita ditaruh di hutan-hutan aja wisata village, kita di hutan. Di daerah sepi-sepi, itu aja yakinin aja untuk menghibur hati. Betul. Menghibur hati kita, yang penting kita harus yakin dengan kebenaran yang kita pegang. Ini jam terbang hidupnya ini luar biasa banyak. Dan akhirnya terus setelah Lombok gimana itu? Di Lombok saya terus kemarin cuma sebentar saya ditaruh di Mabes. Dari Mabes jangan pernah takut, mungkin ada Tuhan memberikan ujian buat kita. Betul. Di balik mungkin ketidaksukaan kita, mungkin di situ nanti ada sesuatu yang membuat kita sesuatu badai ada pelangi setelah hujan, Pak. Ada rahasia Tuhan yang kita nggak tahu. Ujungnya dari situ justru memperlancar karir saya. Wah, jadi setelah Bapak kena, kalau istilahnya Pak, kalau di buku saya ini Pak kan namanya badai pasti Itu badai Pak ya? Waduh, badai aja. Istri saya ibu lagi hamil anak ketiga. Harus pindah lagi, akhirnya lahir mutasi ke Surabaya. Anak saya bawa ke Surabaya, istri saya bawa ke Surabaya, ibu saya Surabaya, melahirkan di Surabaya. Kemudian saya pindah lagi ke Mabes Polri. Ke Mabes Polri nggak lama, setahun lah saya ditunjuk lagi, diberi kepercayaan lagi oleh pimpinan Polri menjadi Wakapolres Tangerang. Wow. Jadi setelah badai yang dilalui Pak Mahfud, akhirnya dari Lombok, istilahnya kepulauan kecil, sampai ke Mabes Polri pusat, dan akhirnya jadi Wakapolres Pak ya. Wakapolres Tangerang. Itu lompatan yang luar biasa. Luar biasa itu ya. Bahkan pada saat itu saya juga disuruh milih yang di Jakarta Barat ataupun Tangerang. Saya milih Tangerang aja. Target saya bukan ibu kota ya. Bukan Tangerang, karena saya kepingin sekolah saja. Ada sesuatu di situ yang hebat. Kenapa saya tidak milih? Kalau orang berpikir melihat potensi misalnya, lebih milih di Jakarta Barat. Di situ tempat hiburannya Republik. Betul. Saya enggak, milih Tangerang saja. Milih Tangerang ya. Milih Tangerang. Orang mungkin nggak tahu. Ada apa gitu? Nah, ada apa? Tapi Pak Mahfud bisa lihat itu? Bisa lihat. Wah, ya visioner juga ini rumahnya. Ini seru ini ngobrol sama Pak Mahfud ini. Saya seneng nggak sih ngobrol sama Pak Mahfud ini? Beliau ini bisa punya satu visi-visi yang nggak dilihat orang banyak. Pak, boleh dibagiin rahasianya nggak sih Pak? Ini penting ini Pak. Itu sangat penting, simple tapi penting. Karena saya punya target pada saat itu, saya kepingin hanya satu.
sekolah Sespim. Sespim. Oh, jadi kan, Sespim itu ada hubungannya dengan Bapak di Tangerang ya? Iya, Tangerang. 2001 waktu itu. Iya. Di Tangerang kenapa? Itu Sespim 2001. Saya masuk tahun 2000 di Tangerang. Betul. Di Tangerang 2000 itu di situ itu ada bandara internasional. Yes. Iya kan? Yes. Kalau kita di lapangan, kalau kita di katakanlah di Jawa Timur, di Surabaya. Ya. Mau ketemu Kapolri susah banget. Oh, jelas. Ya kan? Jelas. Jauh Pak jarak. Iya. Mau ketemu Kapolri kalau di Surabaya kita pengen jauh-jauh kalau pangkat mayor itu. Ya kan? Betul. Kalau di Tangerang enggak. Dekat ya. Bukan dekat. Beliau kalau mau ke mana-mana misalnya satu hari bisa salaman 4 kali nih. Bisa berjabat tangan 4 kali sama Kapolri. Itu guys. Jadi rupanya Kenapa itu bisa 4 kali? Kapolri misalnya mau kunjungan kerja ke Bali. Ya. Harus lewat situ. Bali. Iya. Salaman sekali. Iya. Jadi ini ya Pak ya, istilahnya ngasih atensi ya Pak ya. Iya. Lama-lama kan kenal kita. Kenal. Wah, ini anak baik. Ya Pak, ya. Ya, betul. Nah, itu loh guys. Ya, setuju. Kalau enggak bagaimana tahu ya Pak ya? Iya. Bos besar ini gimana bisa tahu ya? Tahu. Karena penentuin sekolah termasuk di situ kunci. Ya, itu rupanya. Iya. Makanya guys, kamu itu jangan minder. Waduh, kalau lihat atasan itu terlalu jauh, nggak pede, nggak boleh Pak ya? Nggak boleh, nggak. Nah, itu yang harus Anda miliki, jiwa pedenya Pak Mahfud ini yang rupanya menentukan salah satu suksesnya beliau. Oke, kita belajar sesuatu dari Pak Mahfud hari ini. Pak, singkat cerita sampai Susdap Kapolres 2002 ya Pak ya? Iya. Wah, itu gimana? Itu ada lagi yang setelah itu kan saya sekolah tadi tuh. Sekolah di Sespim, lulus kan? Iya. Sekali tes lulus. Iya. Lulus di Sespim, saya udah nempatin lagi. Saya nggak mau ditempatkan tempat lain. Oke. Tempatnya istri sudah, Palembang. Ya. Tempatnya saya sendiri, berangkat dari Palembang, saya mau minta Jawa Timur ketemu ibu saya. Oh. Iya. Nyenengin orang tua saya. Karena pada saat saya mau dilantik, bapak saya kan nggak ada, terus tinggal ibu. Pak, gini Pak, saya sangat terharu Bapak bilang Bapak mau dekat sama ibu. Iya. Itu rupanya kuncinya di situ Pak ya. Termasuk di situ. Catat itu guys. Makanya kamu yang hari ini lagi berantem sama ibu kamu, berantem sama orang tua kamu itu seringkali rezekinya nggak bisa ngalir ya Pak. Iya. Catat itu. Itu rahasianya Pak Mahfud guys. Sangat berbakti sama orang tuanya. Iya. Ya, itu kuncinya ya. Oke. Terus akhirnya gimana Pak? Proses pendidikan Sespim. Saya dari Wakapolres Tangerang Sespim. Saya udah ancar-ancar. Saya nggak mau tempat lain. Saya kepingin pengalaman di kota besar lain. Betul. Di Tangerang bagian daripada Jakarta udah. Ya. Surabaya sudah. Betul. Saya kepingin tahu Medan. Pak Mahfud ini Kapolda tapi rasa Kapolri. Nasional ini udah ya. Iya. Saya kepingin tahu Sumatera Utara. Kota yang besar. Boleh Pak, Bapak menentukan diri kayak gitu. Saya punya keyakinan saya bisa. Walah, gitu ya Pak ya. Harus punya keyakinan dan kuncinya tetap sama ya Pak ya? Iya sama. Kita ada syarat lain kan harus berkomunikasi, bergaul. Yang paling penting harus tahu menempatkan diri lah. Tahu menempatkan diri. Tahu diri kita tahu siapa diri. dalam berkomunikasi, berinteraksi itu harus tahu. Jangan nggak tahu diri. Orang yang paling jelek ada orang yang nggak tahu diri. Gimana tahu orang lain tahu diri sendiri aja nggak tahu. Kamu yang suka nyinyir, kamu yang suka ngomong komen negatif, beraninya cuman komen di sosmed doang. Itu namanya nggak tahu diri. Tahu diri. Kamu ditangkap baru tahu rasa kamu kena pasal ITE gitu. Tapi ini Pak Mahfud orang sukses, beliau mengatakan harus tahu diri. Nah, itu catat itu. Itu hal sederhana tapi sangat-sangat penting untuk pedoman hidup kamu kalau kamu mau sukses nanti. Ini petuanya banyak sekali dari Pak Mahfud. Oke, terus akhirnya gimana Pak waktu itu? Di Medan ya? Di Sumatera Utara, ya. Mulus Pak, ke sana Pak? Mulus. Saya ditempatkan di Sumatera Utara. Oke. Langsung sesuai dengan harapan saya. Saya nggak mau tempat lain kecuali di Sumatera Utara dan alhamdulillah ditempatkan di Sumatera Utara kan. Iya. Padahal republik kan sangat besar ini kan. Jelas. Iya. Bisa kemana-mana kan. Dari barat sampai hampir ke timur ini sapu rata semua ini Pak. Nanti ini yang versi baratnya ya. Polda pusat sudah, Surabaya juga sudah. Sekarang Medan. Berarti wawasan beliau ini wawasan nasional. Pak,
di Medan karakternya beda nggak Pak sih? Sama dengan Surabaya hampir sama. Oh, hampir sama. Podo Surabaya ini podo ya Pak ya? Hampir sama. Gimana Pak waktu itu tantangannya? Harus jadi orang berani. Harus jadi orang berani. Wataknya keras-keras Pak ya? Keras-keras kita harus lebih keras lagi. Kita lebih keras. Berani gitu ya Pak ya? Tahun berapa itu Pak? Tahun setelah lulus di Sesum 2001 kan, pindah ke sana. Saya dinas di reserse lagi. Di bidang tidak pidana tertentu. Di Tipiter, membidangin tambang, illegal logging. Keras-keras itu. Oh iya, kayak gitu-gitulah. Iya. Illegal logging di sana. Iya. Sehingga di sana saya kemudian menjadi Kapolres 2 kali di sana. Kapolres 2 kali? Iya, Kapolres di Deli Serdang sama di Kapolres Asen. Kapolres di Deli Serdang, saya pun orang hebat. Saya disuruh milih. Kapolres mana mau? Bapak yang milih? Milih, saya disuruh milih. Kenapa kok pilih Deli Serdang, Pak? Deli Serdang itu sama Medan hanya 30 menit. Betul. Itu pecahan daripada, cuman pecahan. Ya. Itu di Lubuk Pakam. Lubuk Pakam? Lubuk Pakam. Itu komen ya orang Lubuk Pakam ya? Lubuk Pakam, Deli Serdang, Lubuk Pakam itu. Terus kemudian yang lama itu Tebing Tinggi. Ya, Tebing Tinggi. Dulu Deli Serdang itu ada sekarang ada tol mungkin dekat Pak ya? Oh, dekat sekali, 30 menit aja. Saya pilih itu. Iya. Dulu ditawarin satunya lagi di mana itu? Di Langkat. Langkat. Ya. Polres Langkat. Saya malam-malam saya ada tawaran itu, saya cek betul. Saya ke Langkat jam 11 malam saya ngecek. Waduh, sepi banget ini, kayak kuburan. Saya nggak mau saya di Langkat. Saya walaupun ini Polres baru, yang Polsek menjadi Polres, saya pilih ini karena kendaraannya banyak banget dari Sumatera Utara, dari Pekanbaru, itu sangat lancar. Kalau di sana itu cuma dari Aceh. Oh iya. Kalau Langkat itu dari Aceh. Menuju ke arah Aceh itu ya? Aceh. Iya, tahu Pak. Kalau di sini enggak, arus barang juga banyak dari Asahan. Kan ada pelabuhan, pelabuhan. Iya. Ini kendaraannya juga lalu langnya banyak sekali. Iya. Wah, daripada sepi di sana, saya pilih yang di sini aja. Di Deli Serdang, Lubuk Pakam. Itu dari Polsek menjadi Polres. Semuanya saya bangun dengan cepat. Polsek menjadi Polres, saya bangun. Gitu. Jadi Pak Mahfud ini spesialisasi membangun dari yang tidak ada jadi ada. Kayak pembangunan ya, kayak bapak pembangunan gitu ya. Dari Polsek Polres dibilang sama Kapolda saya waktu itu. Kapolda Sumut ya waktu itu. Sumut, Pak Dewa Astike, masih ada, tinggal di Surabaya beliau. Wah, ini nggak perlu bangunan dari Mabes Polri lagi, udah cukup udah. Belum Pak, masih seru. Ya, di situ cukup lama saya, 2 tahun 9 bulan. Saya di situ saya bangun perumahan untuk anggota. Saya bangunkan perumahan. Saya bikin kantor yang bagus. Saya bangun masjid di situ. Saya bangun masjid juga. Supaya dari anggota memang di situ Polsek menjadi Polres yang tidak ada perumahan sama sekali kan. Iya. Saya bangunkan perumahan. Betul. Saya carikan tanah. Dapatlah tanah di situ 5 hektar. 1 hektar itu dari bantuan dari PT PN2 pada saat itu. 1 hektar untuk Polsek di bandara sekarang ini, Polsek Beringin. Satunya lagi ada 1 Polsek. Yang 3 ini 1 untuk Polsek Lubuk Pakam yang selama ini nyawa di sekolahan atau nyawa saja. Saya bangunkan di situ, dan di situ juga saya bangunkan perumahan. Pak, ini sesuatu yang maaf, quote and quote ya, kalau saya lihat Bapak ini kok seperti kayak punya satu kelebihan ya. Kalau saya perhatikan, setiap Bapak ada di mana, pasti ada sesuatu yang besar yang Bapak lakukan di situ. Itu artinya apa yang Bapak pikirkan sih saat itu? Dari kondisinya, dalam tanda maaf ya, hutan lah atau apalah, atau sesuatu yang nggak ada manusia, tempat jin buang anak lah istilahnya orang Jakarta. Tapi kok Bapak hadir itu ada something gitu Pak. Itu apa sih yang Bapak pikirin? Ya, saya hanya mikirin bagaimana anggota itu bisa nyaman dalam bekerja, ketenangan dalam bekerja. Kalau rumahnya jauh, dia di Medan menghadapi tugas yang ada di Lubuk Pakam, butuh waktu kalau ada suatu peristiwa, butuh perumahan, nggak kontrak-kontrak. Saya sebagian saya bikinkan perumahan untuk anggota. Saya pikirin betul-betul itu, saya siapin. Harapan saya setelah saya harus ditambah sehingga memenuhi kebutuhan itu. Ataupun dari Mabes Polri ya, tentunya harus membangunkan perumahan untuk anggota di sana, nggak ada. Itu memang dari Polsek menjadi Polres, dari jumlah yang cuman mungkin 30 orang menjadi
ratusan orang yang butuh perumahan, ya kan. Nah, sekarang itu malah berkembang hebat sekarang ini. Polres yang setempat saya ini menjadi pangkatnya kolonel sekarang, kombes sekarang. Kombes berkembang karena dari Medan memang seputarnya Medan ya di situ itu. Nah ini guys ya, ini catat ya. Jadi Pak Mahfud itu pengalamannya itu, ini sekali lagi saya baru tahu ya guys ya setelah Pak Mahfud cerita kayak gini nih. Pak Mahfud ini spesialisasi ibaratnya dari nothing become something gitu. Jadi dari tempat yang tiada siapa-siapa, tapi ada sesuatu yang besar yang beliau lakukan di sana. Ini nanti Anda lihat di belakang ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang beliau seorang yang visioner, dan visioner ini adalah orang yang punya kemampuan melihat sesuatu yang belum ada, dan beliau sudah meyakini itu ada. Ini karakter yang sangat menarik dari sosok figur seorang Pak Mahfud Arifin. Saya melihat satu lagi Pak, jadi setelah dari Medan, dari Langkat misalnya kota, terus dari Lubuk Pakam, ya. Setelah itu Bapak akhirnya kemana lagi Pak? Itu saya cukup lama, karena 2 tahun 9 bulan di suatu tempat itu. Wow, itu lama ya Pak ya? Lama, udah selesai semua yang saya kerjain ini. Akhirnya saya dipindahkan pada satu Polres, itu kan Polres katakanlah dulu persiapan, Polres yang dari Polres menjadi Polres nggak ada apa-apanya, tetapi saya bisa berbuat sesuatu untuk anggota saya. Betul. Banyak yang mapan-mapan tidak berbuat juga banyak, tetapi saya ingin, saya bangunkan masjid, semua saya bangun, tempat rapat saya siapin semuanya, bahkan menjadi contoh seluruh Polres yang lain. Pak Kapoldanya pada saat itu untuk rapat seluruh jajaran di Polres saya yang baru, supaya melek melihat apa yang saya kerjakan, menjadi contoh yang lain. Contoh yang lain. Iya. Keren. Itu berapa lama Pak sampai akhirnya Bapak pindah? Saya kepindah satu Polres lagi yang cukup mapan juga. Polres ini cukup, artinya memang Polres tua. Jadi di Polres Asahan. Asahan itu memang termasuk favorit yang ada di Sumatera Utara. Iya. Saya di situ juga saya tinggal diam lagi. Saya bangun masjid lagi di situ. Wah, hebat ya. Saya bangun kantor lagi, yang sempit saya lebarin, yang pendek saya tinggiin. Itu saya bangun di sana itu. Hampir 1 tahun saya pindah dari situ. Gini ya guys ya, orang yang punya sebuah jabatan atau seorang yang punya kekuasaan, biasanya banyak orang itu salah menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Tapi Pak Mahfud menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan masyarakat. Ini sesuatu yang harusnya menjadi figur dan contoh bagi setiap pemimpin siapapun di bangsa ini. Harusnya gitu ya Pak Mahfud ya? Harus. Bagus, menarik. Setelah itu kemana lagi Pak? Setelah itu saya ditarik di Mabes Polri. Akhirnya ke Mabes Polri. Mabes Polri. Tahun? Itu tahun 2006-an. 2006 kalau nggak salah, 2006 ya. Yes. 2006. Setelah itu nggak lama lagi. Itu sedikit benturan, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua mulus dalam perjalanan. Kelihatannya mulus, tapi nggak apa-apa. Itu di balik itu pasti ada sesuatu yang rahasia Tuhan kita nggak tahu. Ya, kembali ke situ itu. Ya. Jadi saya ditempatkan di Mabes Polri, awalnya saya marah. Ya. Kok saya berpikir saya sudah banyak berbuat sesuatu untuk kesatuan saya, itu kok saya dibuang gitu saja, kayak dipindah ke Mabes gitu aja, nggak dapat job yang lebih tinggi lagi, itu nggak di Propam masuk Polri. Tapi di situ ternyata memang ada sesuatu yang rencana besar dari Tuhan. Itu aja yang harus dan itu terjadi di 2007 Pak. 2007. Ya, itu menjadi komisaris besar polisi. Iya. Cepat, dalam 1 tahun saya bisa mendapatkan kombes di Bareskrim. Yes, betul. Wah, itu langkah menghantar saya untuk lebih sukses lagi. Ya, 2007. Pada saat itu saya berpikir ini apa? Tapi lama-lama saya dalami terus, ada rahasia Tuhan ternyata. Saya dengan senior saya, Kapolda saya pada saat itu Pak Bambang Hendarso. Betul. Nah, lama juga beliau dinas di sini. Iya. Nah, itu. Kalau nggak salah beliau juga sempat di Medan juga ya. Iya ya Pak Bambang ya. Ketemu saya, beliau Kapolda saya. Iya. Nah, Kapolda saya. Itu kan luar biasa juga itu. Iya. Nama besarnya tuh luar biasa. Berkumandang. Akhirnya jadi Kapolri. Beliau lah yang bisa mengantar saya pada saat itu. Saya pikir ini
ada benturan atau ada sesuatu apa dengan saya. Betul. Ternyata saya ada sesuatu, saya ditaruh di Mabes Polri dulu. Ya. Habis kemudian saya ditarik lagi jadi anak buahnya beliau. Ya. Menjadi kombes di sana 2007, ketemu beliau di sana. Ya, itu saya diberi kepercayaan lagi ternyata oleh beliau menjadi Direktur Reserse Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan. Jadi setelah jadi kombes di 2007, Bapak langsung menjadi Kapolda Kalsel gitu. Direktur Reserse. Direktur Reserse dulu. Direktur Kriminal. Belum Kapolda. Masih jauh gitu ya, Pak? Masih. Wah, masih. Tahun berapa di Kalsel? Banjar ya, Pak ya? Ini Banjar 2008. 2008 ya. Ya. Wih. Ini seru ini. Ini kayak nonton film, guys. Tapi tenang. Ini endingnya ini keren ini. Endingnya ini keren, Pak. Seru, Pak. Ini kayak nonton film ya.